Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali ya dalam kegiatan Sanlat Ramadan 1441 Hijriah SMK Letris Indonesia, Jombang, Bintaro, Tangerang Selatan. Bagaimana kabar siswa-siswi sekalian? Semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini materi yang terakhir. Insyaallah Bapak akan sampaikan terkait dengan malam Lailatul Qadar, zakat fitrah dan Idul Fitri. Ini 3 langsung ya. Insyaallah mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat ini ya kalian semua siswa dan siswi SMK Indonesia mampu mencermati apa yang Bapak sampaikan, yang insyaallah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik siswa dan siswi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sekali lagi saat ini kita berada di tanggal 22 Ramadan. Artinya sudah berada di fase yang ketiga ya. Fase di mana 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya sekali lagi Bapak tanya, bagaimana kabar puasa kalian? Semoga lancar, semoga bernilai ibadah ya, tidak cuman bernilai hanya menahan lapar dan haus semata. Tapi insyaallah membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana kabar salat tarawihnya? Bagaimana kabar tadarusnya? Insyaallah tarawihnya lancar sampai dengan tanggal 22 Ramadan ini kalian masih melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih sampai dengan nanti di akhir Ramadan. Dan bagaimana kabar tadarus Qur'annya? Insyaallah mudah-mudahan di antara kalian sudah ada yang menghatamkan Quran sekali, bahkan bisa 2 sampai 3 kali insyaallah. Baik anak-anakku sekalian, di sini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Jelas telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran di surah Al-Qadar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang perlu digaris bawahi adalah surah Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada beberapa penafsiran dari beberapa kitab. Malam Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan turun dari mulai awal Ramadan. Ada yang mengatakan pula turun dari mulai tanggal 17 Ramadan. Tapi yang lebih kuat adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam Ramadan, dibangunkanlah keluarganya dan senantiasa ia menjaga dirinya. Artinya malam Lailatul Qadar ini kemungkinan besar apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan ada di 10 malam terakhir. Ini waktunya kita di tanggal 22 sekarang ya, nanti malam berarti tanggal 23, malam tanggal 23. Artinya ada kesempatan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di hadis yang lainnya, iltamisuha fil asril wa akhir min Ramadan.
carilah malam Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawiru fi asril akhari min Ramadan wa yaqulu taharrau lailah al-qadri fil tashril awakhirin min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga dirinya, beritikaf di masjid pada 10 terakhir di bulan Ramadan, dan beliau bersabda, jagalah malam Qadar itu dalam 10 terakhir di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau bicara masalah Lailatul Qadar, apakah ini hanya dihususkan untuk orang-orang yang senantiasa mencarinya? Tidak juga. Kita boleh. Dan apa sih sebetulnya yang orang banyak menantikan, orang mendambakan malam Lailatul Qadar? Sejati memang ada sebuah riwayat dari kalangan laki-laki Bani Israel. Si laki-laki ini di kalangan Bani Israel itu mengerjakan ibadah selama 1000 bulan lamanya. Artinya Allah mengibaratkan dalam surah Al-Qadar ini, Allah mengibaratkan bagi kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sangat singkat. Malam Lailatul Qadar itu datangnya di sepertiga malam, anak-anakku sekalian. Dia dari sepertiga malam cuman sampai terbit fajar, berarti belum subuh. Jadi sebelum subuh, jadi dari sepertiga malam sampai dengan sebelum subuh, ini malam Lailatul Qadar itu datang untuk kita. Bagi yang Allah ridhai untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan itu diibaratkan pahalanya sama dengan si laki-laki dari kalangan Bani Israel yang mengerjakan ibadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Bayangkan aja ya sama teman-teman semua, sama anak-anakku sekalian, bagaimana pahala yang dibilang ibadah sampai dengan 1000 bulan lamanya. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid, ya. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar yang sesungguhnya dan kejadian yang sudah pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Ternyata dari beberapa keterangan yang sudah mengalami itu sulit untuk menceritakan pengalaman-pengalaman para yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Secara gambarannya, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu serasa alam ini tenang. Alam ini tenang, nyaman, dan terasa tentram sekali. Ya, kalau di sini disebutkan di malam Qadar itu adalah di mana Allah menurunkan ketetapannya. Apa merupakan ketetapan yang Allah tetapkan? Yaitu jumlah rezeki kita. Bala, percobaan, rahmat, berkah, ya, itu semua Allah turunkan di malam Qadar itu. Berarti apa kesimpulannya? Bagi rezekinya yang mau banyak, bagi rezekinya yang pengen banyak, maka silahkan kalian untuk memperbanyak, minta sama Allah di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Yuk, kencengin ya ibadahnya. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah hadis yang menceritakan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala al-ashru ayyul ashrul akhirah min Ramadan syadda ma'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Apabila telah masuk 10 yang akhir di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngencengin ikat pinggangnya, bersiap-siap, bersedia-sedia menghidupkan malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, bagi kalian yang memang sudah mantap ibadahnya, ya sudah oke, qiyamul lailnya, silakan, jangan cuman sendiri aja. Bahkan disunahkan ketika di malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu pakai pakaian yang bagus-bagus. Pakai pakaian yang terbaik. Mau pakai koko yang terbaik, bukan lebaran doang ya anak-anakku sekalian, tapi pada saat menunggu malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir, silakan pakai pakaian yang terbaik, koko yang terbaik, gamis, sorban atau apalah itu jenisnya, silakan, agar ibadah kita ini menjadi nyaman. Ya anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ajakan dari beberapa ulama yang menjelaskan ketika masuk ke 10 terakhir di bulan Ramadan, maka hiasilah diri kalian. Yang pertama, isilah dengan taubat dan istighfar yang sangat murni. Rasulullah memang menganjurkan kepada kita semua, dari diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in amiltu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli, kata Rasul,
Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku tahu pada malam mana jatuhnya malam Qadar katanya. Dan bacaan apa saja yang harus aku baca? Apa kata Rasul? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu baca sebanyak-banyaknya pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di situ artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka kepada ampunan, maka dari itu ampunilah aku. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu ya. Kemudian yang kedua, hiasi dengan bersihkan puasa dari berbagai macam celaan. Ini mulut nih lisan, kadang memang kita lagi puasa aja ngomongin orang. Kadang kita ngebully temen, yang ngatain. Jangan cuma lisan, tapi kadang otak ini sinkron kepada HP yang kalian pegang. Berkomentar yang tidak jelas, berkomentar kepada teman yang sifatnya ngebully, itu jangan ya. Tolong dihindarkan itu. Ayo belajar untuk menjaga lisan yang menyambung kepada komentar-komentar atau chatting-chatting yang ada di handphone. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kuatkan puasa dengan silaturahim. Yuk banyak silaturahim. Walaupun saat ini social distancing atau physical distancing sesuai himbauan pemerintah itu, yang saat ini dengan kondisi dan situasi pandemi wabah virus, dilarang untuk untuk bersalaman dan lain sebagainya. Silakan kalian bisa lewat handphone, video call dan lain sebagainya bisa dilakukan. Kalau kalian yakin juga terhadap sesama yang kiranya itu tidak ada penyakit, maka bismillah saja. Yuk salaman, silaturahim ke rumah guru, ke rumah teman, ke rumah saudara, sanak, famili dan lain-lainnya. Yang keempat, perbanyaklah zikir dan doa. Ya, zikir apa yang diutamakan? Sebetul dua, sempat udah Bapak sampaikan di materi sebelumnya. Apa itu? Minta ampun sama Allah tadi dengan cara Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta itu yang pertama, minta ampun nama Allah. Yang kedua, minta redha Allah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa lanjutnya? Tadarus Quran, baca Al-Quran ya. Tadarus Al-Quran itu dengan cara dengan niat menghatamkan Quran. Ya, perbanyak membaca Al-Quran. Dan kemudian selanjutnya yang kelima, gembirakanlah fakir miskin. Ketika kalian memang sudah punya rezeki atau belajar dari sejak dini. Belum kerja pun ketika ada rezeki dari orang tua, dari om, dari tante, dari siapapun itu saudaranya. Kalian ada rezeki, silakan sisihkan sedikit untuk membagi atau memberi kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat, memperhalus jiwa kemanusiaan. Apa ya, kalau dibilang belajar melau. Nah, sama Allah kudu begitu tuh, kudu merendahkan serendah-rendahnya hati kita pada malam-malam di terakhir di bulan suci Ramadan. Agar apa tujuannya? Kita setelah merendahkan diri kita, maka kita benar-benar mengakui bahwa kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat rendah. Maka ketika itulah Allah, insya Allah mustajabah doa. Insya Allah setiap doa yang kita panjatkan, baik secara pribadi, untuk keluarga, orang tua kita, maupun kaum muslimin muslimat, dan maupun kita selipin doa untuk negeri kita. Supaya Allah benar-benar jauhkan, bahkan lenyapkan yang namanya virus COVID-19. Yang selanjutnya, amalan-amalan soleh yang lainnya silakan dikerjakan. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Kemudian lanjut, nggak apa-apa agak mulur dikit ya waktunya, karena memang ini terakhir, zakat fitrah. Ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan zakat fitrah. As-sawmu mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh hatta taqda zakatal fitr. Puasa seseorang akan tergantung di antara langit dan bumi hingga ditunaikan zakatnya. Kita puasa nih lama sebulan. Kita nggak mengeluarkan zakat, maka puasa kita digantung antara langit dan bumi, nggak nyampe sama Allah. Berarti tentunya nggak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita harus mengeluarkan sebagian harta kita dalam kategori zakat fitrah. Di sini Nabi Muhammad SAW pun menegaskan menjadikan zakat fitrah ini adalah hal yang wajib untuk dikeluarkan bagi kita semua, baik bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, dan itu harus dizakat fitrahkan. Di sini dari
Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan zakat fitrah itu supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar dari tempat sholat. Batasnya sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Jadi boleh zakat paling lambat-lambatnya sebelum Idul Fitri. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi pun menegaskan dari Ibnu Abbas. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah, wajib zakat fitrah. Itu sebagai pembersih bagi orang yang sedang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kata-kata yang kotor, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Karena itu siapa saja yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id dilaksanakan, maka dia itu adalah zakat yang diterima, zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat, maka dia itu adalah salah satu dari bagian sedekah saja. Jadi hitungannya beda ya. Kalau dilaksanakan zakat fitrahnya setelah Idul Fitri, maka akan menjadi sedekah atau infak. Tapi kalau sebelum akan menjadi zakat fitrah. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang berapa sih ya zakat fitrah itu? Kalau yang saya ketahui kemarin dapat laporan, dapat informasi dari Basnas Kota Tangerang Selatan. Saat ini zakat fitrah itu kalau ketentuan dari hadis, ya, ketentuan dari Nabi Muhammad SAW sebelumnya itu 3,1 liter atau 2,5 kilo. Dulu itu nggak ada beras, dulu itu gandum masih ya. Tapi saat ini gandum itu dikategorikan beras. Makanan pokok yang sehari-hari dimakan ya beras. Jadi silakan, tapi kalau menghitung 2,5 kilo atau 3,1 liter sesuai dengan aturan sebelumnya dari Nabi Muhammad SAW, tapi ya saat ini dilempengin aja. Jadi kurang lebih 3,5 liter per satu kepala atau per satu orang. Nah untuk uangnya, kalau dari Basnas kemarin yang saya dapat informasi yaitu uangnya itu 35.000 atau 40.000, 45.000 atau 50.000 per orang. Tergantung beras yang dimakan, pokok sehari-harinya. Silakan kalian pergi ke badan amil zakat di kampung kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita berzakat fitrah, nah kemana yang akan kita bisa salurkan zakat tersebut? Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 8 kategori asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, ini dikategorikan adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu dia udah sulit untuk menemukan makan sehari-hari. Kadang hari ini makan, kadang dia besok makan, kadang dia besok nggak makan, kadang besoknya lagi nggak makan, kadang besok lagi makan. Kadang mungkin lama nggak makan, tiba-tiba udah lama nggak makan, ada rezeki baru makan. Jadi sulit banget kalau fakir. Dan yang kedua adalah miskin. Ya, kategori miskin. Miskin ini ya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak bisa kebutuhan-kebutuhan selainnya. Seperti itu. Ya, makanya anak-anakku sekalian, Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak atau ya mendawamkan membaca surah Al-Waqiah. Jadi keutamaan surah Al-Waqiah itu menjauhkan kita dari fakir dan miskin, baca. Yang ketiga, anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu fisabilillah. Apa fisabilillah? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu berhak menerima zakat. Mungkin zaman dulu orang yang berperang gitu ya. Tapi kalau yang sekarang fisabilillah siapa? Itu guru-guru ngaji yang ada di kampung kalian itu fisabilillah. Orang yang berjuang membela agama, mensiarkan agama, menegakkan agama, itu fisabilillah. Nah, pertanyaan gimana, Pak? Kalau kita mau langsung zakat sama guru ngaji kita tanpa ke Basnas, nggak apa-apa, langsung boleh, silakan. Terus berarti itu uangnya gimana? Uangnya buat di guru ngaji itu. Gitu. Atau kamu mau ke yang lain? Siapa fisabilillah yang lainnya? Ada fisabilillah yang lainnya, ada imam taraweh, Bilal, itu fisabilillah dan lain sebagainya. Yang keempat ya, berarti yang keempat sekarang ya. Yang keempat itu setelah fisabilillah yaitu gharim. Gharim itu apa? Gharim itu orang yang banyak utang. Nah, bukan utang kategorinya dia ngutangnya buat bayar motor, ngutang mobil, ngutang rumah, itu harus menerima zakat. Enggak, beda. Ini utang yang dikategorikan utang untuk kebutuhan hidupnya, untuk beli beras, untuk beli kebutuhan pokok dan lain-lainnya. Kalau sampai ada warga, ada masyarakat atau tetangga kita yang seperti itu, maka dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang kelima, anak-anakku sekalian hormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hamba sahaya.
Siapa hamba sahaya? Itu budak. Ya, tanggungan dari seorang, ya kalau dikategorikan bos gitu ya, bos atau majikan yang memiliki budak itu berhak menerima zakat. Kemudian yang keberapa tadi ya? 6 ya. Yang keenam yaitu musafir. Musafir itu orang sedang perjalanan jauh, itu berhak menerima zakat. Yang ketujuh yaitu mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Tujuannya apa? Supaya memberikan gambaran bahwa ternyata Islam ini rahmatan lil alamin. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 itu apa ya? Yang ke-8 itu amilin. Amilin itu pengurus amil zakat atau pengurus yang ngurusin menerima zakat. Itu 8 asnaf atau 8 kategori yang berhak menerima zakat. Silakan kepada anak-anakku sekalian, sekarang sudah tanggal 22 Ramadan, kurang lebih 8 hari atau ya 7 hari lagi lah kita menyelesaikan bulan Ramadan ini. Bagi yang belum zakat fitrah, silakan untuk melaksanakan zakat fitrah. Tadi ke-8 kategori itu langsung silakan, atau ke badan amil zakat silakan. Itu boleh-boleh saja. Ukurannya tadi sudah saya sampaikan 3,5 liter, silakan untuk dipenuhi itu semua. Kalau lebih bagaimana Pak? Lebih bagus. Alhamdulillah kalau lebih seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, langsung ke Idul Fitri. Tadi untuk zakat fitrah kalian harus bisa ya belajar nih sekalian. Kalian kan siswa dan siswi SMK, letris nih SMK, berarti udah dewasa nih ya. Belajar untuk zakat fitrah sendiri ya. Bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija li zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Gitu ya, zakat fitrah. Kemudian selanjutnya sekarang kita bicara tentang Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah berasal dari kata fitrah, artinya suci, bersih, asli. Nah, ini beruntung ya bagi mereka yang memaksimalkan ibadah puasanya, memaksimalkan sholat sunnah yang ada di bulan Ramadan itu tarawih atau sunnah yang lainnya, kemudian meningkatkan amal ibadah, apalagi di 10 malam terakhir, maka insya Allah kita mendapatkan predikat takwa tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita seperti digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti bayi yang baru dilahirkan, dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah di 1 Syawal ini seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, asli, suci, enak, ya kan? Kemudian ketika bersalam-salaman di tradisinya bukan hanya menyatakan minal aidin wal faizin ya teman-teman atau anak-anakku sekalian, tapi tradisi dari Nabi Muhammad SAW dahulu itu, para sahabat Nabi Muhammad SAW sering mengucapkan kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kami dan amal kalian semua dari puasanya, kan gitu. Jadi ucapkan itu, biasakan, jangan cuma minal aidin wal faizin ya, enggak gitu. Jangan, bukan itu bukan doa artinya. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Diriwayatkan dari Jabir bin Nafir, katanya adalah para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka bertemu pada hari raya Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Seperti itu. Ya, anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran daripada tadi malam Lailatul Qadar, kemudian zakat fitrah, juga Idul Fitri. Mudah-mudahan ini ya banyak sebetulnya kalau mau dijelaskan itu sepintas ya. Nanti biasa kerjakan walaupun dengan apa ya, dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, mudah-mudahan dengan berkah, dengan keutamaan malam Lailatul Qadar yang turun di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, Allah betul-betul angkat semua penyakit yang namanya virus corona ya, insya Allah. Dan kemudian kita merayakan atau ya benar-benar merayakan Idul Fitri dengan sukacita, gembira dan lain-lainnya. Bahkan yang lebih utamakan ya kita bisa sholat Idul Fitri di masjid-masjid di wilayah anak-anakku sekalian semua. Mungkin saat ini masih belum ada yang dibuka, bingung mau sholat di mana, tapi mudah-mudahan insya Allah ya, walaupun memang tapi positif aja, walaupun memang nanti belum dibuka juga, ya sholatlah di rumah nggak apa-apa, nggak ada khutbah nggak apa-apa ya, tapi boleh sholat berjamaah bareng sama keluarga, sholat Idul Fitri. Nggak ada ketentuan jumlahnya berapa, silakan sholat aja di rumah masing-masing. Tapi berharap insya Allah kita bisa
melaksanakannya di masjid dengan adanya khutbah yang menjadi nasihat buat kita semua. Ya, mungkin itu saja anak-anakku sekalian, hormati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah materi terakhir, walaupun lama ya, mohon untuk didengarkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi Bapak mohon maaf lahir batin. Besok kalian sudah mulai tidak ada KBM online pun sudah selesai. Itu masuk libur menjelang Idul Fitri di Senin besok ya. Jadi sudah tidak ada KBM. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sanlat online ini di Studi Islam Ramadan SMK Latis Indonesia kita buat mudah-mudahan walaupun dengan cara online ya, mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran untuk kalian semua agar kalian bisa mampu meningkatkan ibadah kalian, ibadah puasa, sholat tarawih dan lain sebagainya. Dan sekali lagi dari awal kegiatan Sanlat sampai dengan akhirnya sekarang ini, kemarin sudah live streaming ya. Alhamdulillah kita silaturahmi dengan Bapak Kemenak, Bapak Kiai Haji Abdul Rojak MA, dan itu kemarin dapat doa dari beliau. Insya Allah mudah-mudahan rezeki kita semua diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk sekolah kita khususnya kemarin kita dapat doa juga dari beliau. Alhamdulillah, insya Allah sekolah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, musibah, celaka, bahkan dari wabah, insya Allah ya, semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak akhiri, Bapak mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa menempuh puasa sampai dengan akhir Ramadan yang betul-betul menjadikan diri kita ini berkualitas amal ibadah kita, berbuah pahala, berbuah kebaikan, dan berbuah manis untuk memang kita nanti petik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.